Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Zhou Zeng memenangkan perburuan monster, ia pun merayakannya bersama ayahnya dan dua pelayan setianya. Namun di sini Zhou Zeng masih belum puas karena ia belum bisa menemukan bukti orang yang telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Sehingga ia berencana mencari tahunya tanpa memberitahu ayahnya. Tapi sebelum itu Zhou Zeng meminta kepada ayahnya untuk membantunya mendapatkan peralatan bertempur yang lebih baik dari hasil batu kristal yang didapatkannya. Pada keesokan harinya, Zhou Zeng telah berhasil mendapatkan kostum bertempur yang jauh lebih baik. Dan tanpa banyak bacot ia langsung pergi mencobanya dengan memburu zombie Titan. Di sini Zhou Zeng berhasil menembak kepala zombie itu, namun berbeda dengan zombie biasa, zombie Titan ini ternyata tak langsung mati dan pemulihannya juga sangat cepat. Namun Zhou Zeng tak menyerah dan terus mencoba menyerang zombie itu, yang pada akhirnya ia berhasil membunuhnya dan mendapatkan kristal biru. Setelah kembali ke rumah, Zhou Zeng bertemu dengan ayahnya dan teman-temannya yang sedang membahas hal penting. Diketahui kalau ada sejumlah zombie beracun dan beberapa zombie Titan yang sedang menuju ke kota ini, sehingga mau tak mau mereka mengadakan rapat untuk membahas bagaimana menahan serangan zombie ini. Ayah Zhou Zeng kemudian memutuskan pergi bersama beberapa orang keluar dari kota untuk menghentikan serangan zombie, dan sisanya tetap berjaga di dalam kota. Sementara Zhou Zeng ayahnya mempercayakan keamanan kota padanya. Beberapa hari setelah kepergian ayahnya, Zhou Zeng dan Xiao pergi berpatroli mengendarai mobil bersama tim patroli. Namun di sini Zhou Zeng merasa ada yang tidak beres karena bar HP orang itu berwarna merah, yang artinya orang ini pasti punya niat jahat dan ingin menjebaknya. Meski begitu Zhou Zeng hanya diam dan mengikuti permainannya. Tak lama kemudian benar saja orang itu membawa mereka ke tempat Boksun dan anak buahnya telah berkumpul. Di situ Boksun kemudian menjelaskan rencananya. Dia mengatakan kalau ayahnya sengaja memancing ayah Zhou Zeng keluar dari kota untuk dibunuh. Boksun juga mengatakan kalau hari ini Zhou Zeng juga akan mati seperti ayahnya. Mendengar itu seketika Zhou Zeng menjadi sangat murka dan membunuh satu persatu dari mereka dengan sangat cepat. Bahkan mereka tak bisa bereaksi sama sekali dan langsung mati begitu saja. Boksun yang melihat kejadian itu, ia pun menjadi sangat panik dan ketakutan, dia tak menyangka kalau kekuatan Zhou Zeng ternyata sangatlah kuat. Dan tanpa banyak bacot Zhou Zeng langsung membunuh Boksun. Sementara di tempat lain, ayah Zhou Zeng diserang oleh rekannya sendiri saat sedang menjalankan misi. Di sana juga sudah ada ayah Boksun dan para kroconya yang ternyata ia telah merencanakan semuanya untuk mengambil alih kota dengan membunuh ayah Zhou Zeng. Merasa dikhianati, walaupun mereka berjumlah sangat banyak, ayah Zhou Zeng menghadapi mereka semua tanpa takut sedikit pun. Dia bahkan mengambil satu lengan dari ayah Boksun. Tak lama kemudian Zhou Zeng akhirnya datang untuk membantu ayahnya. Dan tanpa banyak bacot mereka berdua langsung membunuh semua para kroco dan menyisakan ayah Boksun. Zhou Zeng kemudian mengatakan kalau ia telah membunuh anaknya dan sebentar lagi ia akan mengirimnya padanya. Namun saat Zhou Zeng akan membunuh ayah Boksun, tiba-tiba muncul pembunuh bayaran bernama Lu Yong menyelamatkannya. Ternyata pembunuh bayaran ini sebelumnya telah disewa oleh ayah Boksun. Ayah Boksun yang mendengar anaknya telah tewas, ia pun menjadi gila dan menyuruh Lu Yong untuk langsung menghabisi mereka. Merasa kalau lawannya terlalu kuat dan kondisi ayah Zhou Zeng juga yang terluka akibat sebelumnya bertarung sendirian, akhirnya Zhou Zeng membawa ayahnya pergi menggunakan sebuah mobil dan melemparkan granat kepada Lu Yong agar mereka bisa kabur. Namun masalah tak berhenti sampai di situ. Ternyata ayah Boksun memiliki sebuah pemicu yang ketika ia menekannya, seketika gudang makanan di dalam kota langsung meledak. Di mana itu membuat semua orang bersedih karena sumber makanan yang telah mereka kumpulkan lenyap begitu saja. Di waktu yang bersamaan, gerombolan zombie akhirnya tiba di kota. Para pengawas mati-matian menghadang para zombie agar tidak masuk ke dalam kota dan menyerang warga. Tak lama kemudian Zhou Zeng dan ayahnya akhirnya tiba. Ayahnya langsung mengambil alih komando dan mengatur rencana apa yang sebaiknya mereka lakukan.
Melihat para zombie yang terus berdatangan dan juga persediaan makanan mereka juga telah hancur, ia merasa kalau kota ini sudah tak ada harapan. Dia lalu membuat Zhou Zeng tak sadarkan diri dan menyuruh pelayannya bernama Suyun agar membawa Zhou Zeng pergi meninggalkan kota. Sementara ayahnya ia akan tetap tinggal bersama para pengikutnya, untuk menahan para zombie dan menyelamatkan warga kota. Walaupun sebenarnya ia merasa kalau kota ini sudah berakhir dan semua orang pasti akan segera mati, namun ayah Zhou Zeng memilih bertahan hingga akhir. Kemudian ketika sadar, Zhou Zeng mendapati dirinya telah berada di dalam helikopter bersama Xiao dan Suyun. Mengetahui situasi yang terjadi, Zhou Zeng hanya bisa bersedih sambil menghargai pengorbanan ayahnya sebagai pemimpin kota. Tak lama kemudian, kawanan monster elang muncul dan menyerang pesawat mereka. Melihat itu, Zhou Zeng tak mau berlarut dalam kesedihannya dan langsung turun tangan menghadapi monster itu. Di tengah pertarungan, muncul monster naga yang sangat besar dan ganas. Di mana itu membuat para elang ketakutan dan pergi. Begitu juga dengan mereka bertiga, mereka sangat ketakutan karena naga itu sangatlah besar dan menyeramkan. Beruntungnya naga itu tak tertarik kepada mereka, sehingga mereka berhasil selamat. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di sebuah kota bernama Kota Titan. Di kota ini mereka berencana untuk memulai hidup baru dan mengumpulkan uang. Oleh sebab itu Zhou Zeng mulai beradaptasi dengan para penghuni kota, dan mulai mengumpulkan uang dengan pergi berburu seperti yang dilakukan kebanyakan seniman bela diri yang ada di kota itu. Berbeda dengan kebanyakan orang yang membentuk sebuah tim agar memudahkan dalam berburu monster, Zhou Zeng lebih menyukai berburu sendiri. Karena menurutnya berburu sendiri akan lebih menantang dan dapat membantunya lebih cepat bertambah kuat. Walaupun cukup sulit karena Zhou Zeng melawan monster yang berkelompok dan selalu pulang dengan badan penuh luka, namun secara perlahan ia terus semakin bertambah kuat. Hari demi hari, Zhou Zeng setiap hari pergi berburu dan bahkan orang-orang sudah sangat mengenalinya sebagai pemuda tanpa level yang tak takut mati. Di sini level Zhou Zeng memang sangat rendah, bahkan belum mencapai level 1, karena ia baru saja memulai berburu dan meningkatkan levelnya setelah berinkarnasi. Namun yang tak diketahui oleh semua orang, kalau Zhou Zeng memiliki level sistem game yang cukup tinggi, sehingga kekuatan asli Zhou Zeng tak ada yang mengetahuinya. Singkat waktu, setelah mengumpulkan cukup banyak uang dari hasil berburu, Zhou Zeng membeli sebuah rumah mewah, agar mereka bertiga bisa tinggal dengan nyaman. Suyun akan mengurus rumah, sedangkan Xiao, Zhou Zeng menyuruhnya agar ikut pelatihan bela diri di dalam kota. Keesokan harinya, seperti biasa Zhou Zeng pergi berburu ke tempat favoritnya. Namun kali ini ada sebuah geng yang mengaku telah menggunakan tempat ini lebih dulu dan menyuruh Zhou Zeng untuk pergi jika tak ingin mati. Mendengar itu, Zhou Zeng malah membalas perkataan orang itu dan mengatakan kalau kalianlah yang akan mati. Zhou Zeng lalu membunuh 3 orang di antara mereka. Awalnya Zhou Zeng ingin mengincar pemimpin mereka, namun ketika melihat level pemimpin musuh yang berada di level 7 warrior, Zhou Zeng mengurungkan niatnya. Zhou Zeng mengatakan, kalau dia menyerang maka serangannya hanya akan terlihat lambat di hadapan seorang warrior level 7. Dan ditambah lagi kroconya juga ada banyak. Sehingga akhirnya Zhou Zeng memutuskan melarikan diri. Di tengah pelarian, Zhou Zeng tersesat di dalam hutan dan bertemu dengan laba-laba beracun yang terkenal cukup kuat. Pertahanan dan kecepatan laba-laba ini sangat kuat dan cepat. Dan apesnya, Zhou Zeng harus bertemu dengan laba-laba itu di sarangnya, sehingga mau tak mau ia harus menghadapinya. Awalnya Zhou Zeng dibuat sangat kewalahan karena kulitnya yang sangat keras dan juga laba-laba itu sangat cepat dan mengeluarkan racun. Kemudian setelah bertarung cukup lama, Zhou Zeng akhirnya berhasil membunuh laba-laba itu dan sekaligus berhasil naik level menjadi warrior level 1, yang membuatnya sangat senang. Setelah kembali ke rumah, ia langsung memberitahukannya kepada Xiao dan Suyun, di mana itu membuat mereka ikut senang sekaligus terharu dan langsung merayakannya. Keesokan harinya, Zhou Zeng dan Xiao pergi ke tempat latihan para warrior.
Di sana mereka menyimpan berbagai macam monster, mulai dari monster level rendah hingga monster level tinggi untuk digunakan sebagai pelatihan para warrior. Di sini Zhou Zeng ingin menantang monster mutasi gorila yang terkenal kuat. Orang-orang yang melihat Zhou Zeng akan menantang gorila mutasi, mereka mengatakan kalau Zhou Zeng sedang cari mati dan lebih baik bunuh diri saja daripada mati dimakan gorila. Namun Zhou Zeng tak menghiraukan mereka dan langsung masuk ke tempat gorila itu dikurung. Orang-orang yang ada di tempat itu, mereka menjadi penasaran bagaimana cara warrior level 1 bisa menghadapi gorila mutasi level 6. Dari luar ruangan, mereka hanya bisa mendengar suara tulang yang patah beberapa kali, dan merasa kalau Zhou Zeng sudah tewas. Namun ternyata Zhou Zeng lah yang membuat gorila itu sekarat, walaupun ia juga menerima banyak luka dan kelelahan. Namun pada akhirnya Zhou Zeng berhasil membunuh gorila itu dan langsung naik ke level warrior 2. Kemudian ketika Zhou Zeng keluar, semua orang yang telah berkumpul mereka tak menyangka kalau Zhou Zeng mampu membunuh gorila itu. Tak berhenti sampai di situ, Zhou Zeng langsung ingin kembali menantang monster yang jauh lebih kuat. Di mana itu membuat semua orang dan bahkan petugas hanya bisa tercengang, mereka merasa kalau Zhou Zeng sudah gila. Kali ini Zhou Zeng akan menantang ular mutan tingkat 7, dan bahkan dikatakan, racun ular ini mampu membunuh seorang warrior level 7. Dengan bantuan ramuan anti racun yang didapatnya dari sistem game, Zhou Zeng kembali berhasil membunuh ular itu dan kembali naik level menjadi warrior 3. Melihat itu, semua orang menjadi terheran-heran dan tak bisa berkata apa-apa. Setelah berlatih dan meningkatkan level, Zhou Zeng pergi ke toko perlengkapan para warrior. Di sana ia bertemu dengan pemilik toko bernama Changsan dan menawarkan jaring laba-laba yang didapatkannya sebelumnya. Changsan yang melihat jaring laba-laba itu, ia pun merasa sangat senang dan langsung membelinya, karena itu adalah material tingkat tinggi. Tak hanya itu, Changsan juga secara pribadi membuatkan senjata gratis buat Zhou Zeng dari sisa material jaring laba-laba milik Zhou Zeng. Dan ketika senjatanya telah selesai, hasilnya sangat memuaskan Zhou Zeng. Dia merasa dengan senjata ini perkembangannya akan semakin cepat. Kemudian ketika berjalan kembali ke rumah, Zhou Zeng bertemu dengan 3 trio yang sebelumnya menghinanya di tempat pelatihan. Namun mereka bukannya takut setelah melihat kekuatan Zhou Zeng di tempat pelatihan. Mereka malah ingin menghajar Zhou Zeng dan mengatakan kalau di tempat pelatihan Zhou Zeng hanya beruntung. Merasa kesal karena terus ngebacot, Zhou Zeng akhirnya menghajar satu persatu dari mereka hingga menangis kesakitan. Keesokan harinya Zhou Zeng bertemu dengan salah satu kenalannya bernama Hang, yang merupakan seorang ketua skuad. Mengetahui kekuatan asli Zhou Zeng, Hang mengajaknya bergabung dengan timnya di perburuan hari ini sebagai seorang ahli, dan tentunya Zhou Zeng akan diberi uang. Merasa uangnya semakin menipis karena sudah lama tak pergi berburu, akhirnya Zhou Zeng menerima tawaran itu sekalian mencoba hal baru. Sebelum pergi, Hang mencari satu orang kuat lagi, untuk membantu mereka dalam perburuan. Karena kebetulan ada seorang warrior level 6 bernama Sun yang menawarkan dirinya, sehingga akhirnya ia langsung direkrut. Melihat level Zhou Zeng yang hanya warrior 3, ia pun menyombongkan dirinya dan bertindak sebagai seorang ahli yang akan mengajari Zhou Zeng berburu. Dia bahkan mengatakan kalau panah Zhou Zeng hanya akan mampu membunuh seekor bebek sambil memamerkan panah keren miliknya. Namun seperti biasa, Zhou Zeng tak begitu peduli dan lebih asik dengan urusannya sendiri. Kemudian sesampainya di lokasi berburu, Sun langsung memamerkan kekuatannya dengan membunuh beberapa zombie. Melihat itu Zhou Zeng malah bertingkah konyol dan memberikan semangat kepada Sun. Tak lama kemudian, melihat banyak zombie yang dapat mendatangkan XP, Zhou Zeng akhirnya mulai beraksi dan langsung menyerang sendirian menghabisi semua zombie yang ada di hadapan mereka. Sementara yang lainnya mereka hanya bisa menonton pertunjukan Zhou Zeng. Sun yang melihatnya ia merasa tak percaya seorang warrior level 3 bisa sekuat dan secepat itu. Dan kini ia bahkan hanya bisa terdiam dan mengikuti Zhou Zeng dari belakang. Sun juga merasa sangat bodoh karena telah sombong sebelumnya.
Namun pada akhirnya setelah mereka mengalahkan beberapa zombie bersama, mereka berdua menjadi dekat dan berburu bersama layaknya sebuah tim. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri. Bye-bye.